Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Kau segalanya bagiku. Sungguh benar Bapa di surga, di sini kami menyatakan dengan terbuka isi hati kami dan harapan-harapan kami yang begitu nyata di hadapan Tuhan. Dan di sini ada ketulusan hati, ada semangat yang baru, dan di sini ada kebenaran Tuhan yang kami syukuri setiap saat. Dan terima kasih atas pertolongan Tuhan sejak kami mengawali persekutuan kami yang kudus di tempat ini. Tuhan, puji-pujian kami selalu kami naikkan dengan penuh semangat rohani. Dan kami percaya semua yang hadir di sini, bahkan yang mendengarkan melalui live streaming, Facebook juga dari YouTube, semuanya akan Tuhan berkati. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu memperlengkapi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas berkat-Mu yang besar ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, salam. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Salam jumpa kembali dalam persekutuan ibadah kita yang kudus pada hari ini, Jumat tanggal 7 November 2025. Ya, sebentar lagi kita akan melewati 2025 dan masuk lagi ke 2026. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hari boleh berganti, ya, cuaca boleh kadang-kadang tidak bersahabat, tapi semangat kita di dalam Tuhan karena pertolongan Roh Kudus akan terus memampukan kita semua. Amin. Amin. Dan kita menghargai persekutuan kita yang Tuhan bentuk, yang Tuhan mulai, dan Tuhan juga yang akan meneruskannya supaya kita semua bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita bersama ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Oke, karena memang cuaca seperti ini ada tantangannya tersendiri ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya, tentunya karena di Jumat yang lalu itu ada diskusi di sini, ya. Kemudian biasanya kita akan selalu membicarakan firman Tuhan, membahas firman Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tidak muluk-muluk karena memang kita ingin menikmati firman Tuhan yang kontekstual, artinya yang relevan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita tidak berbicara firman Tuhan itu tinggi-tinggi di ujung sana tapi tidak mendarat di hati kita, ya. Walaupun memang firman Tuhan itu ya ada yang bisa sederhana dipahami, ya, ada juga yang
harus memang membutuhkan suatu pemikiran yang sangat mendalam, membutuhkan waktu ya untuk memikirkan. Tapi puji Tuhan, dari hasil diskusi di Jumat yang lalu itu ya sudah ditulis di sini ya bahwa bagaimana kita memahami ya antara mengaku dosa dengan meminta ampun dosa itu sama atau tidak. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Ya, saya tidak tahu suasananya kemarin diskusinya Pak Jo, tapi saya percaya bahwa memang karena kita memang mendalami kebenaran firman Tuhan ini untuk kita bisa mempertimbangkan apa yang terbaik ya di hadapan Tuhan sebagai keyakinan kita bersama ya, sehingga kita terbuka, open berbicara tentang apa saja yang kita perlukan untuk menanamkan di dalam hati dan pikiran kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan hanya ikut dengan manusia ya, tetapi ikutlah kepada Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus tentu kita memahami firman-Nya ya, karena Tuhan Yesus saat ini tidak terlihat secara kasat mata seperti kita manusia, tapi kita mengikutinya sesuai dengan apa perkataannya di dalam firman-Nya. Begitu kan? Nah, oke, baik. Apakah ada sedikit dari Pak Jo yang secara khusus perlu dipertajam mengenai hal ini, yaitu kita mendalami tentang apa perbedaannya meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan mengaku dosa. Apakah itu sama atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya, oke. Ada sedikit? Ya. Maksudnya adalah apakah ada ayat firman Tuhan yang diajukan gitu? Karena kalau kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu mendasarkan kepada ayat firman Tuhan. Karena kita tidak, kalau orang bilang kita tidak berteologi narasi. Apa itu berteologi narasi? Pokoknya dinarasikan saja. Begini, tapi tidak ada ayat firmannya, cocokologi namanya. Ya, dicocok-cocokkan dengan apa yang kira-kira masuk akal. Tidak bisa begitu. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan itu ya kadang di luar jangkauan kita. Tadinya kita nggak mengerti, begitu kita mendapatkan penjelasan, oh ternyata begitu ya. Nah, begitu. Berarti logika kita itu akhirnya berubah menjadi kebenaran yang menjadi keyakinan kita. Oke? Ya. Pertanyaan dari Om Ian kemarin, mau nanya dari kemarin di 1 Yohanes 1. Oke, baik. Saya sudah paham ya. Nah, kalau begitu ya, yang pertama kita akan lihat dulu ya. Di sini untuk bisa memahami apa yang kita akan mengerti bersama tentang mengaku dan minta ya, mengaku dosa dan minta ampun dosa. Ya, memang ini perlu dikelirkan ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya sekedar mengikuti apa yang sudah kita dengar, tapi mendalaminya dengan secara bukan hanya secara alkitabiah, tapi juga harus benar dan tepat. Ya, banyak yang benar tapi belum tentu tepat. Ya, nah, itu yang kita pelajari. Ya, masih berkaitan dengan membagi firman kebenaran dengan tepat. Nah, pertama akan saya ajak kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membuka Alkitab kita, ya, dari
1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya. Oke. 1 Korintus 15 kita akan membaca dari ayatnya yang ke 1 sampai ayatnya yang ke-4. Mari. Ya. Kebangkitan Kristus. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu berkaitan dengan Injil. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi, ya, di sini kita lihat pertama-tama adalah apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu tentang apa? Injil. Dan mengapa itu penting diingatkan? Karena di antara mereka banyak masalah di jemaat Korintus ini. Ada saling menghakimi terhadap saudara seimannya, membawa perkara ke pengadilan dunia, ya kan? Di antara mereka ada di antara mereka yang membanggakan diri terhadap sesamanya mengenai makanan haram halal. Kalau problem seperti itu, apa yang harus kita lakukan di dalam gereja? Apakah dibiarin begitu? Ataukah dibuat program untuk healing gitu, jalan-jalan di sana, nyanyi-nyanyi, selesai masalahnya? Nah. Ya. Ini penting. Tidak begitu cara penyelesaiannya. Kembalilah kepada apa? Apa dikatakan? Sekarang aku mengingatkan kamu terhadap kabar baik yang telah kusampaikan kepadamu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ya. Karena disinilah pertemuan kita yang paling netral. Di dunia ini boleh banyak kepentingan kita, tapi kalau kita berbicara tentang Injil, kita masuk kepada kepentingan yang sama. Sehati sepikir, amin. Ya, itu. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Paulus menegaskan di sini, ya, aku mengingatkan kamu kepada Injil, ya, yaitu di ayat 3 dan 4 dikatakan tadi bahwa Yesus telah mati, kemudian dikuburkan dan bangkit untuk apa? Untuk menghapus berapa banyak dosa. Kalau dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, itu sering itu seperti hanya sepintas-sepintas. Tidak ada kata segala atau sering, ya ada sih ada. Tapi sering itu hanya menghapus dosa kita. Iya, berapa banyak dosa kita dihapuskan. Tapi kalau lihat di Alkitab yang berbahasa Inggris, itu bentuk jamak. Dosa di situ bentuk jamak, artinya keseluruhan segala dosa kita. Karena itu akan sinkron nanti, ya, akan sesuai nanti dengan Kolose pasal 2 ayat 13, 14, ya kan? Dan kemudian Roma 6 ayat 10, ya, dan lain-lainnya. Nah, artinya di sini bahwa ya kita ya diingatkan terus kepada hal yang apa tadi dikatakan di situ, sebab yang sangat penting di dunia ini. Banyak yang penting, ya, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu penting nggak? Penting, tapi yang sangat penting artinya ya banyak yang penting, tapi yang sangat penting ialah jangan sampai terlewat, ya.
Jangan sampai terlewatkan ingatan saudara dan saya terhadap hal yang paling penting di dalam iman kita saat ini adalah, ingatlah bahwa Kristus telah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita. Amin. Nah, disitulah inti daripada iman kita. Kita boleh tidak mengetahui seluk-beluk Alkitab. Manusia boleh saja pengetahuannya hanya sepintas tentang sejarah Alkitab. Ya, Allah Tritunggal dan seterusnya. Tapi kalau yang satu ini tidak dipahami, ini pertaruhan nyawa. Pertarungan nasib di kekekalan. Karena siapa yang tidak percaya terhadap kebenaran ini, dia pasti binasa di lautan api neraka. Tidak ada kompromi. Dan kesempatannya adalah di sini, di dunia ini. Amin. Nah, oleh karena itulah, ya, Bapak Ibu sekalian, Paulus mengingatkan kembali kepada Injil yang dia beritakan. Paulus tidak memberitakan tentang Yesus, ya, sekali lagi, memberitakan tentang Yesus yang belum disalibkan. Ya. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, 12 rasul, mereka waktu bersama-sama dengan Yesus bukan memberitakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Percayalah. Ya. Ibu Maria Magdalena, ya. Siapa lagi? Semua, Lazarus, keluarganya. Ketika mereka memberitakan kabar baik kepada orang-orang Israel, mereka tidak mengatakan, percayalah, Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit mengampuni semua dosamu. Tidak ada itu, Bapak Ibu sekalian. Injil yang diberitakan oleh Paulus, Yohanes, dan Yakobus dan 12 rasul adalah tentang Yesus Mesias. Itu. Ya. Itulah sebabnya kalau kita telusuri, kalau kita tanya, apakah Petrus ketika dia diselamatkan pertama kali, apakah dia mempercayai Yesus mati hapus semua dosanya? Tidak ada itu di Alkitab dikatakan. Makanya berbeda Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan yang diberitakan oleh Petrus pada awalnya. Ya. Ulang sekali lagi. Ketika membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada dikatakan bahwa 12 murid itu memberitakan tentang salib Yesus. Di mana dikatakan itu? Ingin tahu saya. Bapak Ibu Saudara, kita jujur-jujur saja dengan Alkitab itu. Amin? Iya. Tapi keselamatan bisa diperoleh setiap orang yang percaya pada saat itu, kalau mereka percaya Yesus adalah Mesias. Cukup, itu saja. Yesus adalah anak Allah. Yesus anak manusia. Ya, Yesus nabi yang dijanjikan. Ya. Yesus raja Israel. Yesus Nazaret raja orang Yahudi. Siapa yang percaya pada saat itu, mengakui hal itu, mereka pasti diselamatkan. Tapi ketika sudah tiba ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus berfirman lagi melalui hambanya seorang rasul dipilihnya, yang tadinya dia adalah seorang penghujat, ya, tapi dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik yang dahsyat. Amin. Kabar baik yang dahsyat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan kabar baik yang dahsyat ini adalah tentang pengampunan segala dosa oleh salib Yesus Kristus dan keselamatan diterima oleh manusia secara cuma-cuma hanya melalui iman. Amin. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, ya, inilah yang paling susah diterima oleh manusia di dunia ini. Pasti mereka bilang, masa iya? Sudah dimulai dari keraguan. Dan itu yang menyebabkan orang pasti masuk neraka. Bukan karena banyaknya dosanya. Karena semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala dosa. Perkara kejahatan manusia yang paling besar adalah apa? Bukan korupsi. Itu juga dosa yang besar. Bukan pembunuhan, itu juga dosa besar. Bukan pencurian.
itu juga dosa besar. Tapi dosa yang paling besar di hadapan Tuhan adalah dosa apa? Kalau tidak percaya. Itu dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara, Nathan, boleh masuk. Saudara dan saya sekarang sudah dititipkan sebuah kepercayaan yang paling unggul di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi yang mengungguli itu. Amin. Ya, Bapak Ibu, tidak ada yang mengungguli lebih daripada kepercayaan kepada salib Kristus. Cari tahu di dalam Alkitab dan semua kitab-kitab di dunia ini, tidak ada yang lebih unggul dari kepercayaan kepada salib Kristus. Amin. Ya, karena di situ Allah menyatakan kasih yang sempurna. Kasih Allah itu banyak. Ketika Dia ciptakan langit dan bumi, itu juga karena kasih Allah. Kasih hujan, matahari, pekerjaan, rezeki, segala macam, kesehatan, kesembuhan, itu juga kasih daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan. Amin. Tapi semua yang kita bicarakan itu bisa berakhir suatu saat, lenyap dari pandangan kita. Kalau ini, tadi kita udah nyanyikan apa? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Penganiayaankah? Penderitaankah? Sakit penyakitkah? Kematiankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu yang mempertemukan kita dengan Allah dan tidak pernah berpisah lagi. Amin. Itu yang kita yakini, yang kita percayai. Makanya kita sekarang ya mengingat Injil yang kita percayai, kabar baik yang kita percayai ini adalah merupakan wujud daripada kasih Allah yang terbesar kepada kita yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi nyata di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat, lalu bagaimana, ya, tadi saya katakan, bagaimana Tuhan memperkenalkan sebuah kabar baik kepada umatnya Israel. Ya, umatnya siapa? Israel. Israel itu kan umat Tuhan kan? Tapi itu punya sejarah. Kita nggak bisa ngaduk-ngaduk asal comot-comot, ambil-ambil sejarah Tuhan dengan Israel. Itu ada satu garis yang bisa ditelusuri, di mana kita tidak selalu bisa masuk di dalam cerita mereka. Ya, ya. Contoh kita lihat ya. Mari kita lihat dulu di dalam. Kita mulai dulu dari Matius 10, ya. Kita mulai dari situ dulu, ya. Matius 10. Oke. Ya. Matius 10, kita baca dari ayatnya yang langsung dari ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-5, 6. Oke. Mari. Siapa membaca untuk kita? Boleh Bapak Jo supaya lebih fokus saja. Oke. Ya. Silakan. Matius 10 ayat yang kedua. Ya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ya. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini ada lagunya, lagu sekolah minggu kan? Iya. Bapak Ibu Saudara, untuk menghafal 12 murid Yesus. Simon, Petrus, ya gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi tidak banyak waktu untuk itu. Nanti didengarkan saja. Artinya di sini
Ada nggak di situ nama Rasul Paulus? Nggak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Dia tidak mendengar pesan ini dari Tuhan Yesus. Apa pesannya? Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa pesannya? Apa Injilnya? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, ya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. ya. Disuruh apa? Mereka pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita Israel kan? Bukan. Ayo tunjuk tangan, jujur. Siapa di sini orang Israel? Nathan ya? Jemaah iblis. Iya, karena di Wahyu dikatakan begitu, ya kan? Ya. Jadi kita, Bapak Ibu beriman ini, kita harus tahu posisi kita. Kalau enggak, dalam perlombaan kita akan nabrak-nabrak kiri kanan. Ya. Jadi tidak dalam perlombaan iman ini, ya kan, kita akan cenderung kepada keadaan di mana kita putus asa. Karena apa? Kita nggak melihat progres dalam kehidupan iman kita. Karena kita tidak tahu startnya dari mana, ya kan? Dan sudah sampai di mana, dan akhirnya di mana. Asal hidup namanya itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita tidak boleh asal hidup, tidak bisa. Terlalu besar kasih Allah, kita abaikan kalau kita di dunia ini asal hidup, apalagi ikut-ikutan dengan dunia. Bahaya itu. Iya kan? Kita harus mempunyai satu pandangan yang clear, yang jelas terhadap arah daripada kehidupan kita. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak gampang stres menghadapi apa? Tekanan kehidupan. Karena apa? Tekanan kehidupan di dunia ini tidak akan pernah bertambah ringan. Tidak. Ya, karena dunia sudah diformat oleh siapa? Diformat oleh orang-orang yang berkuasa sesuai dengan keinginan mereka. Dan kita ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Tinggal memilih kita ikut mereka atau ikut Tuhan. Ya. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini pesan daripada Yesus kepada 12 muridnya itu, jangan kamu pergi ke bangsa lain, tapi pergilah ke umat Israel. Jadi kalau kita ngikutin amanat ini, nggak boleh saya ke sini-sini ke Pamulang, memangnya kalian orang Israel. Kapan? Kan disuruh pergi kepada umat Israel. Mesti tanya dulu Ibu Maria, orang Israel apa bukan? Bukan. Ya. Oh Santo, orang Israel apa Yahudi? Tahu. Israel Yahudi sama aja. Jadi bagaimana kita melayani kalau berdasarkan amanat ini? Amin. Iya, tidak bisa. Ya kan? Nanti ada hubungannya dengan pengakuan yang tadi. Nanti 1 Yohanes 1 ayat 11 itu ada hubungannya di sini. Ya. Nah, lalu kita lihat selanjutnya dikatakan di ayatnya yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7. Apa Injilnya? Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Bukan sumber air so dekat, tapi apa? Kerajaan sorga so dekat. Nah, Injilnya adalah apa? Ini disebut apa? Injil kerajaan sorga. Sudah dekat apa belum? Di mana dekatnya? Jauh. Jadi saya masuk ke hati mulai ya. Karena saya harus masuk ke kerajaan sorga. Apa masuk ke hatiku? Tidak bisa. Kalau kerajaan sorga itu adalah sebuah lokasi. Amin. Iya, tidak bisa hanya dipatok hanya di dalam hati seseorang. Enak aja kalau hanya di hati seseorang. Jadi semualah ditentukan oleh hatimu. Kalau hatimu lagi gundah gulana, jadi kerajaan sorga gundah gulana begitu. Tidak ada itu. Jangan memsimplifikasi, ya.
Jangan membuat jadi ringkas dan menjadi sempit daripada arti kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu Allah inginkan di bumi ini asli. Tapi sekarang belum. Nanti pasti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi itu melalui umatnya Israel. Bagaimana ceritanya? Ya, berita Injilnya bagaimana? Ayat 7, ayat 8. Disuruh apa? Sembuhkanlah orang sakit. Orang sakit. Ayo, Pak, sembuhkan, Pak. Bapak tanggung jawab. Nah, kalau Bapak membawa Injil Kerajaan Surga tidak bisa. Jangan ada beralasan pendeta-pendeta yang mengakui dia punya karunia penyembuhan. Jangan lari kemana-mana, pergi ke rumah sakit. Jangan bikin KKR, undang-undang orang, ya kan, terus tagih-tagih persembahan, persepuluhan dari semuanya, pakai tiket semua. Kalau memang kau punya karunia penyembuhan, pergi ke rumah sakit. Amin. Jangan bohongi banyak orang. Waktu COVID kemana aja kau? Pada mati tuh semua orang. Enak aja. Tapi itulah orang Kristen banyak yang dibohongi di zaman sekarang ini. Di live nih saya berani menyampaikan itu. Karena apa? Karena memang kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, jadi berarti Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Tapi jangan ngaku-ngaku karena engkau punya karunia penyembuhan. Enggak. Saya percaya Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Amin. Saya udah berapa kali sakit, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Dan benar saya disembuhkan. Tapi saya tidak bergantung pada seseorang untuk mengatakan bahwa kesembuhan saya adalah karena karunia-karunia orang tertentu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Injil itu disampaikan kepada orang Israel. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Orang Israel saat ini bukan sebuah bangsa yang takut akan Tuhan. Tidak. Karena kalau orang Israel saat ini yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan bisa diperangi oleh bangsa lain. Karena Tuhan akan berperang bagi mereka. Ya. Nah, ini ada hubungannya nanti kepada apa? Kepada Injil yang kita percayai, ya, tentang salib Kristus, di mana kita, Bapak Ibu Saudaraku, disembuhkan oleh Tuhan. Pertama-tama adalah kesembuhan secara rohani. Iya, itu dulu yang kita syukuri. Amin. Kalau jasmani itu pasti kusut. Tapi pun kusut seperti Paulus katakan apa? Walaupun tubuh kami merosot, tubuh lahiriah kami merosot, tapi manusia baru kami diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Makin mengerti kehendak Tuhan setiap hari pun dalam keadaan sakit ataupun sehat. Ada enggak seperti itu? Kita punya progres iman, Bapak Ibu Saudara. Ada. Amin. Nah, iya. Nah, tapi kalau berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga, di sini dikatakan sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, taikkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, usir, Pak. Ayo. Darah Yesus. Itu. Nggak usah diusir. Nanti dengan sendirinya dia akan pergi. Amin. Kalau saudara tahu kebenaran, nggak usah usir-usir. Dia pergi sendiri. Ya, saudara. Iblis akan pergi, saudara. Karena Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hati kita. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan ya, Pak, ya. Kalau Bapak mau menginjil. Ya. Jangan bawa apa? 10. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Jangan, Pak. Jangan bawa ben. Kalau Bapak mau pergi melayani, udah. Ya. Bapak jangan khawatir. Oke? Sampai nanti Bapak baru minta-minta sama orang di situ. Karena apa? Nggak ada makanan. Memang seperti itu sekarang, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Kerajaan Sorga disampaikan pada bangsa Israel kalau Yesus hadir di sini. Amin. Iya. Kalau Yesus hadir di sini secara physically di bumi ini, maka semua yang dijanjikan ini akan terjadi. Itu sebabnya ketika dia ada di bumi ini, benar-benar kan?
5.000 orang, berapa banyak makanan yang harus dikumpulkan? Hanya 5 roti, 2 ikan. Sekarang bukan itu pesannya. Amin. Jangan dipelintir-pelintir firman Tuhan itu. Jangan PHP. Tahu PHP kan? Pemberi harapan palsu. Jadinya tipu-tipu nanti Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena apa? Dipaksain keyakinannya. Keliru ternyata. Ya. Bukan seperti itu cara Tuhan saat ini memelihara umatnya, umat kudusnya, orang percayanya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi Tuhan sanggup nggak memelihara hidup kita? Sanggup, lebih daripada sanggup. Kan Paulus mengatakan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Dia menyanggupkan kita pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sebab Dia setia. Amin. Sehingga ketika kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Sayangnya kita sering tidak melihat jalan keluar itu. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita perlu bertumbuh memahami kehendaknya. Amin. Kita masih sering memaksakan pikiran kita sendiri. Dan itu berakhir biasanya kecewaan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Nah, oleh karena itulah, maka kita lihat ya, saudara, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang kita 38, kita lihat lagi. Kisah Para Rasul 2, ya, ayatnya yang ke 38, kita baca mulai dari ayatnya yang ke 36. Ya, mari. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus. Apa yang harus kami perbuat? Supaya apa, saudara? Karena setelah Yesus itu disalibkan, mereka ketakutan. Kenapa takut mereka, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus ternyata bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus bangkit, pergi meninggalkan mereka. Kalau kita baca di pasal 1, ya, murid-murid Yesus mengatakan apa? Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maksudnya adalah, engkau sekarang kan sudah bangkit nih. Pergi apa enggak? Apa tinggal di sini? Tinggallah di sini. Karena kerajaan sorga itu mau didirikan di tengah-tengah umat Israel. Sebab itu janji Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Melalui keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati kalau mereka menerima Mesias. Tapi kan mereka menyalibkan Yesus. Setelah Yesus ternyata mengatakan apa? Aku harus pergi, ya, dan aku akan datang kembali. Seperti yang kamu lihat hari ini, aku harus pergi. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti, kenapa Yesus pergi naik ke surga? Supaya kita terima ini. Amin. Iya. Supaya bisa kita langsung terima pengampunan segala dosa dan keselamatan hidup yang kekal ini. Itu kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Biar kita paham nih, mengerti betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak diukur hanya dari hal-hal yang sementara, tapi ada satu persiapan yang sangat matang di hadapan Tuhan, yang akan membuat kita mengerti benar-benar Tuhan itu baik dan bukan hanya sekedar dengan apa yang terlihat di depan mata. Ya. Nah, lalu Petrus menjawab apa kepada orang Israel yang sudah menyesal? Bertobatlah, ya, dan hendaklah disuruh apa? Masing-masing Disuruh apa? Dibaptis. Bertobat. Bertobat ini apa? Mengakui apa? Dosa-dosa. Siapa di sini yang sudah bertobat? Tunjuk tangan. Saya nanti akan tanyakan ya. Ayo. Siapa di sini yang sudah bertobat? Ayo, nanti akan saya tanya. Dosa apa aja sudah diakui dan udah berapa lama buat
Dan berapa banyak dosa yang sudah dibuat, sudah diakui belum? 45 tahun. Ya, karena satu saja dosa yang tidak diakui, itu sudah cukup membawa masuk neraka. Ya. Tidak perlu banyak-banyak. Betul. Supaya saudara nanti lihat bedanya mengakui dengan percaya. Ya. Karena percaya itu bukan perbuatan. Mengakui itu perbuatan. Iya. Iya. Mengakui itu sebuah perbuatan. Tindakan. Amin. Mengaku di mana? Mengaku di mulut. Pertanyaannya, kalau orang yang gagu gimana? Nggak bisa ngaku kan? Paham Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi saudaraku, bagi bangsa Israel tidak bisa lepas dari sebuah pengakuan untuk pengampunan dosa mereka. Karena dosa mereka yang paling besar adalah menyalibkan Yesus Kristus. Nanti itu hubungannya dengan 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita tidak mengaku dosa kita, kita berarti berdusta. Lah memang iya. Kamu dusta karena memang kenyataannya kamu yang menyalibkan Yesus. Ya, saudara. Ya kan? Supaya kita bisa mengerti nanti bahwa pesan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, saudaraku, tidak secara khusus mengklaim pengakuan sebagai tanda orang percaya. Ya, tetapi karena mendengar, iman timbul dari pendengaran. Amin. Dan ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, jangan diperumit. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Jangan diperumit kasih Tuhan itu. Dan membuat orang menjadi terhukum. Kan Roma 8 ayat 1 sudah dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini ya dikatakan bertobatlah. Siapa yang sudah bertobat? Bapak Ibu kasih tahu saya pendeta siapa yang sudah bertobat, yang Bapak Ibu kenal. Kasih tahu saya. Biar kita lihat sesuai dengan firman Tuhan ini. Pendeta siapa? Pemimpin gereja mana yang sudah bertobat? Menurut firman ya, bukan menurut pengakuan pribadi. Kalau menurut pengakuan pribadi ya banyak orang. Saya sudah bertobat. Ya, saya sudah bertobat. Karena apa? Karena dulu saya manusia brutal di jalanan, tapi sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Memang begitu konsep Alkitab tentang pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Bagaimana membedakannya? Kalau hanya dari pengakuan manusia itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghakiminya? Bagaimana meyakinkannya? Kita yakin 100%, jangan 80%, 90%, 100%. Amin. Kalau pengakuan-pengakuan itu bisa dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Makanya nggak heran ya kan? Katanya dia sudah jadi pendeta, sudah menjadi rektor sekolah teologi, dan sekarang dia mendapat hidayah dan kemudian pindah ke keyakinan yang lain. Baru menjelek-jelekkan salib, menjelek-jelekkan kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, kalau hanya berdasarkan pengakuan daripada orang per orang, itu tidak bisa kita menilai sebuah kebenaran. Haruslah berdasarkan apa? Firman Tuhan. Yesus mengatakan apa? Sebab ada tertulis. Amin. Nah, oleh karena itulah, maka dilanjutkan tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu, kalau kamu bertobat, jadi nanti lihat ya, di sini dievaluasi masing-masing dirinya, apakah saya sudah bertobat? Bapak Ibu Saudara, ya, mengaku dosa-dosa, kemudian hendaklah kamu masing-masing. Masih ayat 38 tadi. Iya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ya, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Untuk apa? Pengampunan dosamu.
untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Barulah menerima Karunia. Roh Kudus. Yes. Siapa yang sudah melewati prosedur ini, SOP ini? Ya, Kasih tahu saya. SOP. Ya. Standar Operational Procedure untuk mendapatkan dua tadi, pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Siapa di sini yang sudah bertobat, mengaku dosanya? Tunjuk tangan dan kasih tahu saya dosa mana aja yang sudah diakui dan dosa apa yang belum diakui. Hah? Saya 28 tahun jadi Katolik, ngaku dosa aja masih ada yang enggak saya lupa. Lupa. Jadi yang lupa itu bagaimana ceritanya? Maksud saya itu bisa dibereskan atau dilupakan begitu saja? Tidak bisa. Lupakanlah begitu saja. Apa itu saudara? Lewat. Udah lupa lagi. Lupa mana bisa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Nah, kita bisa misalnya lagi minjam duit nih sama orang ya kan? Terus kita bilang saya lupa nih. Itu nggak lupa itu. Lupa atau pura-pura lupa? Kalau lagi minjam apa seperti orang yang nangis-nangis untuk mengembalikan apa? Saya lupa. Tidak ada. Kalau di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dia pasti ingat semuanya. Dan oleh karena itulah, maka ya bertobat dan mengakui dosa-dosa ini. Jangan berpikir orang bertobat, saya sudah bertobat, mengakui dosa-dosa saya. Dosa mana saja. Ya, milih-milih sendiri. Nah, itu kamu, standarmu itu. Bukan standar Tuhan itu. Maka orang Israel akan selesai semua ingatan dosa mereka kalau mereka mengakui tentang apa? Kesalahan mereka terhadap apa? Penyaliban Yesus. Selesai karena segala dosa sudah diampuni. Paham Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jadi ada satu unsur yang ditetapkan oleh Allah untuk membasuh semua dosa. Amin. Ya, kenapa kalian selesai kalau orang bilang ya mengaku dosa? Coba tulis, ya, tulis dulu dosa nenek moyangmu, kemudian bapakmu dan ibumu, kemudian dosamu, ya kan? Lalu dalam nama Yesus, ya, muntahkan dosamu, muntahkan, muntah yang ada bukan dosa. Aneh-aneh aja kekristenan ini dibuat, ya kan? Aneh. Bapak Ibu Saudara, jadi bahan tertawaan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau bagi bangsa Israel, nih, sudah dibaptis apa belum? Kalau sudah dibaptis, sudah pasti diampuni belum dosanya? Nah, pindah gereja, kemudian dibaptis. Pindah gereja lagi, dibaptis. Pindah gereja lagi, lalu yang mana? Hah, Bapak Ibu Saudara? Apa memang air bisa membersihkan dosa? Nyepurno di itu di. Ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Yordan. Hanya darah Yesus yang menyucikan semua dosa kita. Yes, amin. Amin. Tidak ada unsur yang lain. Bahkan pengakuan saudara dan saya tidak termasuk di dalam penebusan dosa. Ya. Hanya darah Yesus yang tertumpah yang harus kita percaya. Dan itu bukan usaha, bukan perbuatan. Amin. Tapi kalau bagi bangsa Israel tidak bisa. Mereka harus mengaku apa yang telah mereka lakukan terhadap Yesus Kristus. Mereka harus melakukan serangkaian ritual. Menurut hukum Taurat, mereka harus bersunat dan seterusnya macam-macam. Ya kan? Ya, barulah mereka apa? Menyongsong turunnya Roh Kudus. Masa tiap tahun menyongsong turunnya Roh Kudus? Emang Roh Kudus itu ada di mana?
Bingung saya kadang-kadang kekristenan. Menyongsong Roh Kudus. Emang di mana Roh Kudusnya? Dibaca lagi gitu. Baca Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, di dalam hatimu sudah ada. Amin. Amin. Jangan buat jarak dengan Tuhan. Itu keyakinan yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Masa kita setiap tahun harus nunggu dulu baru kita apa? Menyongsong. Itu pun nggak tahu datang apa enggak. Emang tahu? Oh, supaya tahu apa? Berbahasa? Itu kau sendiri yang bikin itu. Nggak ada itu. Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nggak kayak gitu. Kebenaran itu, saudaraku, sempurna. Amin. Iya. Cuma orang kan nggak mau rendah hati. Maunya dia selalu ingin di atas, ingin diakui, ingin mempunyai kelebihan daripada orang lain, ngarang cerita, macam-macam. Karena apa? Karena ingin mendapat nilai plus dari orang lain, supaya bisa dia tampil di depan dan orang lain semua mendengar. Kalau saya Bapak Ibu Saudara mengajar Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah apa? Alkitab umum. Ya. Amin. Amin. Saya hanya membantu supaya saudara sukacita di dalam Tuhan. Amin. Tugas saya hanya itu. Tugas saya bukan mendikte-dikte saudara harus melakukan ini, melakukan itu. Itu tugas Roh Kudus dengan pengertian saudara terhadap firman. Amin. Ya, tidak ada keterpaksaan di situ. Semua harus berdasarkan kerelaan. Amin. Dan itu harus menjadi pola hidup kita. Di dalam rumah juga nggak perlu dipaksa-paksa. Harus menyapu ini, harus bangun ini, harus ya kerelaan hati menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang yang dewasa, mengerti apa yang harus kita lakukan. Amin. Makanya kita belajar firman Bapak Ibu Saudara karena masih banyak yang harus kita lakukan. Ya. Amin. Dan kita melakukan itu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan? Jangan diomelin dulu baru mau melakukan yang baik. Amin, saudara. Kesadaran hati sebab ada Roh Kudus di sini. Amin, saudara. Iya, tapi kita kan lagi belajar nih. Amin, saudara. Iya, lagi belajar. Saya juga lagi belajar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kerelaan hati saya itu semakin dibesarkan oleh Tuhan, sehingga saya tahu mengucap syukur atas apa yang dilakukannya buat saya. Amin. Tidak ada harus karena melihat orang supaya saya dipuji, ya, supaya dapat sesuatu yang menguntungkan bagi diri saya. Tidak bisa tuh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau kita pernah seperti itu, ya mulai dari sekarang kita belajar untuk mempercayai kebaikan Tuhan, supaya itu menjadi dasar bagi kita untuk mengucap syukur. Amin. Nah, oke, lanjut. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak membagi firman kebenaran itu, kalau kita mengaduk-aduk semuanya, disitulah kita terjebak pada ayat-ayat firman Tuhan dan akhirnya dicocokologi. Kalau saudara mengambil Injil yang diperuntukkan bagi bangsa Israel, tentu nggak bakalan bisa saudara meyakini hidup ini sepenuhnya di dalam kesempurnaan kasih Tuhan. Ini tidak bisa sempurna, kan? Nggak bisa. Karena apa? Karena ini tergantung pada pengakuan dosa, ya. Dan kemudian itu pun Bapak Ibu Saudara nih harus dibaptis. Saya tanya, yang mana? Baptis percik atau selang? Lah, pasti ribut Bapak Ibu Saudaraku. Tanya gereja-gereja pecah-pecah semuanya karena itu kan? Iya. Karena apa? Karena mereka menaruh hal-hal yang duniawi untuk menentukan apa yang rohani. Pasti akan pecah terus. Dijamin. Ya. Iya Bapak Ibu Saudara. Yang selam bilang, oh enggak, Yesus masuk ke dalam air. Yang percik bilang apa? Oh tidak. Ya kan? Baptis itu adalah rantiso. Karena mulai dari kecil, anak itu harus diserahkan kepada kerajaan sorga, kerajaan Allah. Karena itu dari kecil dia harus apa? Dipercik air. Jadi mana yang benar? Di
Itu sebabnya saudaraku terjadi apa namanya? Perseteruan perdebatan yang gak ada habisnya. Ada habisnya. Yang korban apa? Pemberitaan tentang salib. Dia korbannya itu karena udah ribut mengenai aset, mengenai jabatan, siapa yang paling hebat, paling pintar, dan siapa yang paling berkuasa. Saudara dan saya rugi kalau kita masuk di dalam lubang, di dalam lingkaran yang seperti itu. Menurut saya rugi. Karena apa? Kita udah merdeka di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, saudara. Ya. Nah, oleh karena itulah sekarang kita akan lihat ya di 1 Yohanes pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Oke, silakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Pertanyaannya, kita orang berdosa atau bukan? Bukan. Katanya di situ kalau tidak mengaku diri orang berdosa, berarti kita Menipu diri. menipu diri. Jadi kita duduk di sini sama-sama tipu menipu. Karena apa? Karena kita tidak mengaku diri kita orang berdosa. Sebab kita bilang apa? Salam Kudus. salam kudus. Ya udah, mari kita tutup. Iya kan? Iya. Udah selesai, udah kelar lah sudah itu. Iya kan? Ya. Bertabrak-tabrakan, puyeng. Ya kan? Makanya kita harus lihat konteks di dalam Alkitab itu, konteks hubungan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, konteks itu hubungan. Jadi misalnya saya di sini, konteksnya apa? Keluarga orang Medan nih, yang enggak konteksnya beda. Makanya saya nggak pakai bahasa Batak. Kalau di sana ini orang Medan, arisan orang Medan, orang Batak, pasti saya pakai bahasa Batak. Ya konteksnya beda. Amin. Ya, Alkitab itu juga begitu, bukan hantam promo semuanya. Ada konteksnya. Konteksnya itu adalah kita harus bertanya, siapa yang mengatakan apa kepada siapa? Yes. Amin. Ya. Kita. Siapa kita di situ? Orang Israel. Lah iya, Bapak Ibu Saudaraku. Memang Yohanes tadi, Petrus, Yohanes, Yakobus itu menulis kepada siapa? Domba yang hilang, suruh nyari. Iya, kan bilang tadi, kamu pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi harus konsisten, Bapak Ibu Saudaraku. Nanti akan kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus, ya, saudara, yang diajarkan oleh Yesus itu akan konsisten, ya, konsekuen dengan apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus sampai kepada sesudah Yesus mati di salib pun pesan mereka masih sama. Ya. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang Yahudi, ya, kepada orang Israel. Ya. Maka disebut di situ apa? Kita. Kita siapa? Kita Yahudi. Harus mengapa? Harus mengaku dosa. Lah memang iya, bahkan sebelum Yesus mati di salib saja, mereka sudah banyak buat dosa. Dosanya apa? Mereka kan di padang gurun itu, mereka menghina Tuhan kan? Dan mereka ingin mematikan Musa, membunuh Musa, dan nabi-nabi mereka bunuh. Kan itu yang Yesus bilang kan, hai kamu sama dengan nenek moyangmu, selalu saja ingin membunuh nabi-nabi yang diutus Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, padahal kamu bilang kamu umat pilihan. Jadi prosedur buat kamu adalah harus kamu mengakui dosa-dosa. Jadi kita di sini, siapa di sini? Israel. Cocok atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Cocok, pas, klop dengan mereka. Karena pengakuan itulah yang Tuhan minta dari mereka, untuk bisa membebaskan mereka dari rasa bersalah mereka. Amin. Saudara, maka dikatakan di ayatnya yang ke-9,
Jika kita mengaku dosa kita, Nah, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni, sehingga Ia akan baru akan kan? Akan mengampuni. Akan apa sudah? Kita sudah. Akan. Belum. Kalau kita sudah. Jadi saudara-saudara dan saya masih akan Tidak lagi sudah. atau sudah? Sudah. Ya beda, saudara. Bebek sama kuda. Ya, beda. Karena apa? Sebelum Yesus datang kedua kali, orang Israel tidak bakalan diampuni. Amin. Tapi sebelum Yesus datang kedua kali, saudara dan saya sudah diampuni. Karena apa? Karena kita percaya. Amin. Amin. Iya, saudara. Sekarang ini orang terlalu rumit, dibuat sedemikian rupa, ngejelimet banget, ya kan? Supaya semakin masuk orang ke dalam perangkap itu, makin mudah untuk dikendalikan oleh para pemimpin. Tapi memang tidak disadari. Ya sudah, ya kan? Semua orang harus menerima konsekuensi karena hidup adalah pilihan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Hidup adalah pilihan. Nah, ada nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Iya Tuhan, soalnya ya, habis Tuhan. Aku dimohon pimpinan. Iya, bagaimana Tuhan? Udah terlambat di sini. Amin. Ya. Di sini, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan dalam Kristus itu di sini kita nikmati dan ekspresikan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengintervensi itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Selagi kita masih mempunyai Alkitab, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pasti menuntun kita kepada seluruh kehendak Allah. Amin. Itu udah dijamin. Amin. Dunia boleh berkata apa, tapi firman Tuhan akan tetap menjadi sumber terang yang menyinari hati dan pikiran kita, karena ada Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Kalau kita percaya, amin. Masalahnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya. Ya, karena sekarang Tuhan memberkati orang melalui sistem kepercayaan. Amin. Iya. Bukan terutama melihat karena baiknya orang, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa kamuflase. Tapi bangunlah sistem apa? Kepercayaan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau udah nggak percaya lagi, makanya orang banyak apa? Akhirnya keluarga-keluarga Kristen apa? Bercerai. Karena apa? Tidak ada kepercayaan lagi. Karena apa? Karena yang dituntut itu apa? Ya, suami harus begini, istri harus begini. Lah, emang kamu yang merubah suamimu? Kamu yang mengubah istrimu? Mana bisa? Hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia supaya sesuai dengan kehendaknya. Amin. Yes. Tugas kita adalah membangun kepercayaan. Kalau suami percaya pada istri, masalahnya apa? Kalau istri percaya pada suami, masalahnya apa? Bapak Ibu, amin. Tapi semuanya itu harus dibangun dari apa? Kepercayaan kepada Yesus lebih dulu. Karena kepercayaan kepada Yesus itu adalah sebuah kuasa yang bisa membuat kita hidup dalam kasih-Nya. Amin. Amin. Kasih yang tidak terbatas. Ya. Panjang nih pelajaran kita ke depannya. Bukan sekarang ya. Sekarang harus dibatasi. Masih 150 episode ini doang nih. Oke, lanjut ya. Nah, sedikit lagi. Jadi, orang Israel itu selalu merasa dan dihinggapi oleh apa? Guilty feeling namanya. Apa itu? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Sampai hari ini. Iya, tidak bisa tidak. Karena penggenapannya belum terjadi. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita sudah digenapi dengan kebenaran. Amin. Itulah sebabnya kita bilang, saya bukan orang berdosa. Karena itu membawa diri saya kepada rasa bersalah. Dan saya berasa terhukum, berarti kan? Saya adalah orang kudus. Tapi saya kudus karena darah Yesus. Jelas kan? Bukan karena saya sudah rajin ke gereja dan sudah memberikan persepuluhan dan segala macam, rajin berkhotbah, sudah pintar berbicara firman. Tidak.
Tidak ada hubungannya dengan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya kudus karena darah Kristus dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Yes. Amin. Amin. Pun orang bilang, ih masa orang kudus kayak gitu, iya kan? Makannya aja pas-pasan, tidak apa-apa, iya kan? Memang kalau udah tua nggak bisa makan banyak. Udah banyak penyakit Terbahas. Penyakitnya banyak. Gampang ngeheng lah. Samurat. Benar nggak saudara? Iya. Lah iya, iya kan? Kok kamu menilai saya hanya dari segi jasmani? Kamu nggak lihat apa di dalam Yesus saya itu sudah menjadi pewaris surga. Surga. Amin. Filipi 3:20. Nah, Warga. saudara, jadi itu sudah jelas ya. Oke. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lihat ya di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ya. Ya. Dan terakhir, ya kan? Langsung terakhir aja. Biar senang kita. Iya. Efesus Terakhir. 1 ayat 13 dan 14. Iya dong. Kita kan harus senang belajar firman. Jangan dibawa tekanan. Kan begitu ya. Ya. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh Satu lagi. kasih karunia. Oke. Dari 3:24 dan juga nanti 6 ayatnya yang ke-10. Silakan, Bapak. Ya. Roma 3:24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Amin. karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita, Tuhan itu senang Bapak Ibu Saudaraku dengan sesuatu yang kita sambut, ya, diberikannya apa? Kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau mengaku itu cuma-cuma atau tidak? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara cuma-cuma mengaku, bagaimana? Harus dihitung itu. Berkarung-karung itu kalau pengakuan. Kalau cuma-cuma berarti free. Gratis. Beli 2 gratis 1. Itu gratis apa beli? Bayar. Bayar. Berhitung itu. Itu dunia tuh. Bapak Ibu Saudara. Beli 2 gratis. 1. Nah, ada gratis itu. Beli itu, bayar itu. Kalau ini Cuma-cuma. cuma-cuma atau free. Gratis. Amin. Iya. Gratis. Anugerah. Anugerah. Gratisan lifetime. Free Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita harus mempunyai apa? Satu keyakinan terhadap hal ini. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Supaya saudara dan saya bisa melihat betapa berharganya hidup kita ini. Yes. Amin, saudara. Amin. Iya, berharga waktu kita. Ya, seluruh tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya sangat berharga, dihargai oleh Tuhan karena darahnya telah menebus. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, bukan berarti karena sudah free, sudah pasti masuk surga, saya orang kudus, dan karena itu, hore, saya bebas untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Ada upah. itu otak dari mana datangnya? Yes. Dari sampah kan? Iya, bukan dari kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar untuk mengadaptasikan hal-hal yang menjadi handicap, ya, penghalang. Kan kita bawa dari masa lalu kita kan, Bapak Ibu Saudara? Iya. Iya kan? Kan manusia lama nih. Nih, Ya. Bapak Ibu Saudara, manusia lama ini sebelum dilepaskan ini, kemungkinan kita untuk berpikir ke arah ke belakang itu masih potensinya. Makanya Paulus bilang, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, ini namanya kita belajar untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus.
Enak mana Bapak Ibu Saudara? Pas lagi hujan, turun, tidur di rumah, atau datang pada persekutuan? Enak yang mana? Tidur. Hujan nih, udah gelap nih. Tuhan tahu kok. Lah kalau Tuhan semua ditimpakan udah mati, dimatikan lagi. Mau berapa kali mau bunuh dia? Iya kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kita belajar untuk menjadi taat, ya kan, kepada kehendak Allah, amin. Tapi tidak dengan terpaksa. Itu atas kesadaran diri sendiri, amin. Karena kita sudah tahu bahwa kita sudah dibebaskan dengan free, ya, dengan cuma-cuma. Oleh apa? Oleh penebusan darah Kristus Yesus. Amin. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Lah memang iya Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Coba kalau anak kita menyombongkan diri kepada ibu kita. Hah? Emang kamu ada di dunia ini dengan sendirinya? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya ini untuk kita semua. Kita juga sebagai anak semua kan? Walaupun kita sudah jadi orang tua kan? Lah iya Bapak Ibu Saudara, itu kesadaran kita bersama. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkorban, menumpahkan darahnya supaya kita bisa ada di sini. Amin. Hadir di dunia ini. Nah, maka itu kita menghargai orang tua kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau anak tidak tahu kebenaran ini, bagaimana? Sama orang tua? Hah? Apa? Hah? Aku ada di sini kan bukan saya, karena keinginan saya. Waduh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ah iya itu. Jadi makanya anak-anak kita sedini mungkin harus diajari kebenaran. Amin. Iya, supaya anak-anak kita itu bergantung pada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran dirinya sendiri. Karena ini zaman apa Bapak Ibu Saudara? Zaman informasi teknologi, zaman di mana anak-anak kita sudah bisa lebih pintar daripada orang tua. Bahaya. Bapak Ibu Saudara, karena itu bisa membawa kesombongan pada diri anak karena dia salah bergaul. Loh, kenapa kita sampai ke situ omongannya ya? Saudara, padahal itu punya topik sendiri nanti, ya kan? Tambah lagi, catat Pak, udah berapa? Oke. Sampai Tuhan jemput di angkasa. Oh iya, baik. Oke, kita tuntaskan. 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Ya. 5 menit lagi. Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Aku aja. Ya. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan berapa kali? Selama-lamanya. Satu kali. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah satu kali. Satu kali Dan untuk untuk selama-lamanya. selamanya. Bukan diulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Bukan kematiannya yang satu kali untuk selama-lamanya, karena Iya, dia bangkit pada hari yang pada hari ketiga. ketiga. Jangan salah berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih karena Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Kok bisa begitu? Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kematiannya itu membawa dampak kepada pengampunan terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan tidak akan diulang lagi. Pun air mata darah minta Tuhan, hapuskan dosa saya, ampuni saya Tuhan. Gimana caranya? Mati lagi. Kan ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kan begitu, balik kepada sebelum disalib. Loh, kenapa bisa begitu? Matius. Iya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, itu sumber sukacita kita. Dan tidak ada belas kasihan manusia di situ. Amin, saudara? Nggak ada. Tidak ada yang berbelas kasihan pada saya.
untuk saya menerima pembebasan saya terhadap semua dosa saya. Itu murni adalah anugerah Tuhan. Dan saya tidak mau menukar itu dengan apapun. Amin. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah bacaan kita yang terakhir. Itulah sebabnya muncul Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan di situ. Di dalam Dia kamu juga. Dikatakan Kamu telah di situ. Siapa baca untuk kita? Di dalam Dia kamu Di juga. dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus. Di dalam Yesus. Sekarang kalau kita sudah di dalam Yesus ada dosa atau tidak? Tidak. Gimana orang bilang? Saya sudah di dalam Yesus, tapi saya orang berdosa. Kok bisa kau bawa dosa ke dalam Yesus? Gimana caranya itu? Hah? Kau angkut dosa, kau masukkan lagi ke dalam diri Yesus. Dia bukan manusia lagi. Amin. Dia sudah menang terhadap dosa dan maut semuanya. Dia suci kudus. Amin, saudara. Amin. Dia mulia, dia sudah ditinggikan di dalam sorga. Tidak ada yang bisa membawa dosa ke dalam dia. Jadi, itu sebabnya, saudara, kalau saya bilang saya ada di dalam Yesus, berarti saya sudah kudus. Amin. Ya, itu yang sinkron, itu yang masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau saya di dalam Yesus, berarti saya sudah kudus. Tapi mengapa saya kudus? Karena darahnya menguduskan saya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu. Karena apa? Karena kamu mengaku Telah mendengar. Iya, karena mendengar. Bersyukur ya kalau kita masih Mendengar. mendengar, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Daripada orang udah dikasih tahu, ya. Oke ya, kita ketemu besok ya. Hah? Apa? Hah? Hah? Ya kan? Yang diomong apa, yang didengar apa. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi dengarkan baik-baik sebelum apa? Lah saya mau dengar firman Tuhan karena satu saja kalau saya sudah tua, bisa juga jadi begitu apa? Ngomong apa? Pak Yohanes? Iya, iya kalau udah tua. Makanya sekarang selagi bagus pendengarannya, banyak-banyak dengar firman Tuhan. Amin. Karena kita ini manusia yang masih hidup di dalam tubuh daging ini mengalami kemerosotan dan tidak bisa dilawan. Benar Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita sakit, ibu sakit, ya saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hukuman dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sejahat itukah Tuhan? Tidak. Kalau saya sakit itu bukan hukuman dari Tuhan. Karena saya masih tinggal di dunia yang sudah rusak, titik. Tapi iman saya tidak perlu rusak. Karena saya punya pengharapan. Amin. Iya, itu maksudnya. Kita belajar di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar Firman firman kebenaran. kebenaran. Ini firman kebenaran yang kita pelajari. Terus itu firman kebenaran. Yaitu Oh ya, cukuplah hanya mendengar. Tidak. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. langsung ada apa? Roh Kudus. Meterai 10.000? Tidak. Meterai Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, saudara. Jadi meterai Roh Kudus ini, saudara, itulah yang dilihat oleh Allah di dalam diri kita semuanya. Makanya sampai pada pengangkatan nanti kita tidak terhilang. Amin, saudara. Yes, amin. Karena Tuhan mengenali siapa yang menjadi miliknya. Kalau orang Israel, Bapak Ibu Saudara, menurut perjanjian Allah dengan Abraham itu tandanya dikuli. Apa? Mereka disunat. Mereka harus bersunat. Orang Israel tuh. Baca di Kejadian 17 nanti di rumah ya masing-masing. Siap, laksanakan. Kalau kita
Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Karena percaya. Amin. Yes. Iya. Dan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan tidak ada yang bisa mengambil itu. Yes, amen. Kalau meterainya orang Israel di kulit, itu mah bisa. Ya, bisa begitu. Saudara, you know what I mean. Itu kalau orang. Jadi, Yes, Om. saudara dan saya di dalam Kristus Siapa, ini. Iya. Makanya Paulus bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Yes. Sekali lagi kukatakan apa? Sukacitalah, haleluya. Haleluya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa Yaitu, jaminan Bapak Ibu Saudara? Jaminan apa ya namanya? Jaminan itu apa? Sah. Garansi. Garansi hidup saudara dan saya Sudah digaransi. sudah digaransi. Itu bukan lip service Bapak Ibu Saudara, tidak. Permanen. Itu benar-benar sesungguhnya seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di firman Tuhan. Besok juga masih begitu juga. Amin. Minggu depan masih seperti itu firman Tuhan. Bulan depan, tahun depan, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Amin. Ya, jadi saudara tetaplah semangat. Amin. Amin. Ya, saudara tetap semangat. Ada alasan yang tepat untuk tetap bersemangat dalam hidup ini. Bukan karena dibuat-buat Bapak Ibu Saudara dan dipaksakan oleh pikiran yang terbatas. Tidak. Tapi karena kita bergantung pada firman Kristus. Yes. Amin. Amin. Dan Roh Kudus adalah jaminan garansi sampai kita memperoleh seluruhnya. Masih banyak yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita, kebaikannya selama kita masih hidup di dunia ini. Mari kita layani Dia. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih saudara. Terima kasih juga saudara yang ikuti live streaming. Tuhan memberkati. Jadi ya, kesimpulan kita apa tadi? Saudara, perbanyaklah apa? Perbanyaklah pengertian saudara dan saya yang memperbesar kepercayaan kita. Amin. Iya. Kepercayaan itu udah pasti banyak, diperlukan kejujuran dan seterusnya itu nanti, ya kan? Tahap-tahapannya, saudara, ya kan? Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebenaran yang bisa kita peroleh tanpa percaya pertama-tama pada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan memperbesar kapasitas kita untuk bisa membangun saling percaya di dalam persekutuan kita. Itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Itu harus Roh Kudus yang mengerjakan itu di tengah-tengah kita. Terima kasih. Saya tutup dulu dalam doa ini khusus untuk pelajaran kita. Nanti setelah itu baru saya serahkan pada hambanya Bapak Yohanes. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena bukan tergantung pada pengakuan kami, tapi apa yang kami percayai itulah yang Tuhan tetapkan sebagai kebenaran bagi kami. Oleh karena kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan telah menyelesaikan segala hambatan bagi kami untuk mengalami hubungan yang selayaknya antara Bapa di surga dengan kami anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu, dan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu, dan di dalam keluarga kami yang kudus sebagai persekutuan di antara sesama saudara seiman. Kami bersyukur semuanya itu boleh dibangun di atas kepercayaan kami, oleh karena firman Allah mengajar kami untuk bisa saling percaya dengan tulus hati satu dengan yang lain, saling melayani, dan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan Amin. Terima kasih. Terima kasih saudaraku Gaspol. Terima kasih semuanya yang ikut melalui live stream.